Si paling perdana. Pengadilan Militer Jakarta menjatuhkan vonis seumur hidup kepada dua prajurit TNI Angkatan Laut, Kelasi Kepala Bambang Apriatmojo serta Setu Akbar Adili atas pembunuhan berencana terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil serta penadahan. Selain vonis seumur hidup dan pemecatan dari dinas militer, seorang terdakwa lain, Rapsin, divonis 4 tahun penjara karena keterlibatannya dalam penadahan. Berita selengkapnya dan rangkaian berita faktual dan terkini lainnya akan hadir dalam DMP in the Morning. Selamat pagi Indonesia dan damai sejahtera menyertai kita semua sahabat DMP. Ini adalah DMP in the Morning edisi Rabu 26 Maret 2025. Anda bersama saya Jordan Gosali dan berikut adalah fokus utama kami pagi hari ini. Dua prajurit TNI Angkatan Laut penembak bos rental mobil divonis seumur hidup. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup melemah pada perdagangan Selasa ini. Pemerintah selidiki THR ojol Rp50.000. Sidang vonis terhadap 3 prajurit TNI Angkatan Laut yang menembak bos rental mobil di Tangerang, Banten telah menghasilkan putusan di mana 2 prajurit Kelasi Kepala Bambang Apriatmojo dan Setu Akbar Adli divonis penjara seumur hidup dan dipecat dari militer. Satu prajurit lainnya, Sertu Rapsin Rahmawan, divonis 4 tahun penjara dan juga dipecat karena terbukti melakukan penadahan. Peristiwa bermula dari pembelian mobil rental oleh Bambang yang kemudian dibawa oleh Akbar dan Rapsin, hingga terjadi cekcok dengan bos rental Ilyas yang berujung pada penembakan yang menyebabkan kematian Ilyas. Vonis hakim ini sesuai dengan tuntutan auditor militer, dan ketiga prajurit juga diwajibkan membayar restitusi sebesar 796 juta rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok ke level terendah sejak Juni 1998 yang mencapai posisi Rp16.590 per dolar AS pada perdagangan Selasa 25 Maret 2025 yang mendekati posisi terendah dalam sebulan ini. Pelemahan ini terjadi akibat kekhawatiran terhadap stabilitas fiskal Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor global dan domestik. Faktor domestik meliputi rencana belanja populis pemerintah, usulan pengawasan BUMN oleh Badan Pengelola Investasi dan Antara, serta ekspansi peran militer dalam masyarakat sipil yang memicu kekhawatiran akan stabilitas fiskal jangka panjang. Faktor global juga turut berperan termasuk tingginya permintaan pasar domestik untuk repatriasi dana dan pembayaran lainnya. Rumor pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meskipun kemudian dibantah juga meningkatkan kecemasan pasar dan memperburuk situasi. Analis mata uang dari OCBC Christopher Wong menyatakan bahwa kinerja buruk rupiah sebagian besar disebabkan oleh faktor fundamental yang melemah, termasuk kekhawatiran fiskal, defisit transaksi berjalan yang tak terduga, perlambatan ekonomi, dan ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST Bank Mandiri pada Selasa 25 Maret 2025 mengumumkan pengangkatan kembali Darmawan Junaidi sebagai Direktur Utama. Sebelumnya kembali menjabat posisi tersebut, Darmawan Junaidi sebelumnya menjabat sebagai Direktur Treasury International Banking and Specialist Asset Management Bank Mandiri sejak Agustus 2017, berkontribusi signifikan terhadap pendapatan perusahaan. RUPST juga memutuskan pemberhentian Alexandra Askandar sebagai Wakil Direktur Utama dan mengangkat Ridwan sebagai penggantinya. Karir Darmawan Junaidi di Bank Mandiri terbilang panjang. Dimulai sejak merger pada tahun 1999 meliputi berbagai posisi strategis, termasuk regional CEO Bali dan Nusa Tenggara, dan sempat menjabat posisi direksi di PT Semen Indonesia Persero Tbk. Pemerintah akan menyelidiki laporan mengenai pemberian tunjangan hari raya atau THR kepada mitra pengemudi ojek online sebesar Rp50.000 yang dianggap jauh di bawah standar dan memicu protes. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenzer menyatakan bahwa pemberian THR sebesar itu sangat memalukan dan akan menyelidiki aplikator yang memberikan nominal tersebut,
serta berapa jam kerja yang telah dilakukan oleh para mitra ojol. Berdasarkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, THR untuk mitra ojol yang berkinerja baik seharusnya sebesar 20% dari rata-rata penghasilan 12 bulan terakhir. Yang dalam kasus mitra ojol dengan penghasilan tahunan 33 juta rupiah, seharusnya mencapai THR Rp550.000. Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI, Lili Pujiati, juga mengkritik ketidakadilan dalam pemberian THR ini. Karena arahan Presiden Prabowo Subianto menyebutkan seharusnya THR ojol minimal 1 juta rupiah, yang menyorot adanya kriteria dan syarat yang tidak adil dari aplikator yang menyebabkan rendahnya penghasilan pengemudi. Lili Pujiati menambahkan bahwa potongan platform hingga 50% dan skema-skema yang diterapkan oleh platform seperti akun prioritas dan skema slot turut menurunkan pendapatan pengemudi dan membuat mereka seolah-olah tidak berkinerja baik, sehingga berdampak pada rendahnya THR yang diterima. Perusahaan telekomunikasi hasil merger XL Axiata, Smarttel dan Smartfren XL Smart resmi mengumumkan jajaran komisaris barunya, yang termasuk di dalamnya adalah mantan Ketua Kardin Arsyad Rashid sebagai Presiden Komisaris dan mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Franky Usman Wijaya, Chairman of Sinarmas Telecommunication and Technology dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa 25 Maret 2025 yang menandai dimulainya operasional XL Smart pada 16 April mendatang. Entitas baru XL Smart ini memiliki nilai gabungan prasinergi sebesar 104 triliun rupiah dan menguasai pangsa pasar sebesar 25% dengan total pelanggan mencapai 94,5 juta. Selain Arsyad Rashid dan Retno Marsudi, Dewan Komisaris XL Smart juga terdiri dari beberapa tokoh lainnya seperti Vivek Sot, L. Krishna Cahya, Nick Rizal Kamil, Shin Kwek, David Erdean, Robert Papahan, dan William Lucas Timmermans. Terima kasih sahabat DMP, Anda telah mendengarkan DMP in the Morning edisi hari ke-26 di bulan suci Ramadan. Dengarkan selalu podcast DMP Integrated News dimanapun Anda mendengarkan podcast ini dan juga kanal YouTube kami DMP Media Network. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Guzali pamit undur diri. Ini adalah DMP Integrated News Ramadan for you. Selamat pagi Indonesia dan selamat beraktivitas sahabat DMP.